saya tanya tuh Sylvester dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana sekarang? Bingung dia, jawabnya juga gak bisa kan. Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Hampir tidak jelas. Kenapa saya katakan hampir tidak jelas? Begini. Undang-undang tentang IKN itu ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2022. Oke? Dan seharusnya itu menandai perpindahan. Karena ibu kota itu sudah berpindah. Tapi dalam kebiasaan undang-undang itu selalu ada pasal peralihan. Pasal peralihannya 2 kurang lebih. Yaitu 2 tahun setelah adanya undang-undang ini, itu harus dibuat perubahan terhadap undang-undang DKI. Karena DKI atau Jakarta itu tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya saya belum ngomong. Karena saya nggak setuju DKJ, karena saya menganggap masih DKI akhirnya. Ya. Nah, dan undang-undang itu walaupun terlambat, ada sudah. Oke. Tetapi di dalam itu ada juga yang namanya peralihan. Perpindahan itu officially kalau dikeluarkannya Kepres, keputusan presiden. Dan unfortunately Kepresnya nggak jelas kapan harus dikeluarkan oleh seorang presiden. Nggak ada batas waktu. Maka saya spill yang kedua. Ini kan kalau hadis itu ada perawihnya. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong gak benar berarti saya salah. Tapi kan kita gak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum. Saya tanya mau pindah gak? Dan Prabowo firm mengatakan jangankan 5 tahun, 10 tahun pun saya gak mau pindah. Bayangkan. Itu yang dia dapatkan langsung dari Prabowo. Nah, politik itu kawan-kawan semua panggung depan dan panggung belakang. Jadi kawan dari Jokowi mania bicara panggung depan. Tapi Prabowo itu jangan lupa, jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik. Jenderalnya kan cuma berapa tahun, tapi ketum partai politik sudah puluhan tahun dia. Jadi dia he's a politician juga, ya. Oke. Karena itu saya mengatakan, ya, harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di undang-undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan undang-undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang, segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya 20 Oktober nanti menurut Sylvester dan teman-teman sana Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang DKI. Jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada gedung DPR MPR Bang. Ya. Ya kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Oke, sekarang saya tanya. Yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Apakah di Nusantara, apakah di Jakarta? Karena itu saya mengatakan ya harus ada kepastian ke depan. Tadi ada ibu-ibu yang datang ke saya, dia tidak setuju kalau ibu kota pindah. Saya bilang begini, kalau tidak setuju ibu kota pindah,
datang ke Mahkamah Konstitusi saja minta judicial review. Salah satunya adalah dalil tentang kepastian hukum, ya, legal certainty. Karena sekarang ada ketidakpastian hukum. Antoni Budiawan misalnya mengatakan, kalau dikatakan bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta, kenapa harus ada kepala otorita ibu kota? Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Kenapa ada otorita ibu kota? Jadi kita bolak-balik nanti. Karena itu pastikan. Nah, kalau kita pastikan, maka saya kok agak sedikit yakin, optimis. Tapi optimisnya berbeda dengan beliau. Kalau saya optimis, ibu kota ini nggak akan pindah. Saya mengatakan the king of Java surrender, menyerah. Raja, jadi judulnya Raja Jawa menyerah. Gak main-main ini. Karena kata Bahlil sekali lagi, oh gak bisa main-main tuh sama barang itu katanya. Ya, gak bisa, hati-hati kita sama the king of Java atau Java King. Tapi untuk ibu kota Raja Jawa menyerah. Sama menyerahnya dia soal satu partai politik. Sama menyerahnya dia soal RUU Pilkada. Sama menyerahnya dia soal putra mahkota harus bisa datang ke KPK. Itu kalau kita bicara tentang simbol kekuasaan, itu simbol penyerahan, surrender, menyerah. Gak ada kalau kita bicara tentang kondisi lebih dari 1 tahun yang lalu, gak ada. Ya kan? Bahkan ketika kita melihat pergantian ketua umum partai politik terbesar kedua misalnya, terlihat bahwa Raja Jawa sangat powerful. Ada pendukungnya sambil ketawa-ketawa mengatakan, ini katanya the carpenter itu bisa gergaji tuh pohon yang gede jadi perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Sambil ketawa-ketawa. Tapi kita melihat fenomena yang 4 tadi yang saya katakan, menyerah. Menyerah pertama, ya. Saya katakan ketika RUU Pilkada itu kemudian tidak diparipurnakan dan tidak bisa disahkan. Padahal bagi Raja Jawa itu adalah flag. Karena dari RUU itulah sang putra mahkota bisa dicalonkan. Baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Tapi dia menyerah untuk tidak mengesahkannya. Pertama persetujuan paripurna dan pengesahan oleh presiden. Padahal dalam sejarah kawan-kawan semua, mana ada Raja Jawa mau menyerah. Undang-undang KPK diprotes, dia enggak menyerah. Undang-undang KUHP diprotes, dia enggak menyerah. Omnibus Law enggak menyerah. Kemudian Perpres 190 tahun tidak menyerah. Tapi itu menyerah. Panjang ceritanya tentunya karena ada 22 Agustus dan lain sebagainya. Tapi salah satu clue-nya adalah karena ada intervensi Istana Baru yang membuat dia menyerah. Tapi pertanyaannya adalah, loh artinya Istana Lama sudah tunduk dong dengan Istana Baru. Nanti kita akan lihat. Tuh, itu satu simbol dia menyerah. Yang terakhir ini adalah soal perpindahan ibu kota. Kita tahu bahwa bagi Presiden Jokowi, ibu kota, perpindahan ibu kota itu adalah pertaruhan terakhir. Ya, ini the last battle bagi termin dari presidensial termnya. Tetapi kok dia tidak mau keluarkan Kepres? Padahal undang-undang ya secara tidak demokratis itu menyerahkan kepada presiden at any time bisa mengeluarkan keputusan presiden. At any time. Kalau Pak Jokowi mau nekat, malam ini dia bikin Kepres pindah ibu kota. Bisa. Tetapi dia menyerah. Gak bisa. Pertama barangkali secara objektif tidak bisa pindah. Ya kan? Ada masalah-masalah dan akhirnya dia mengatakan jangankan pindah ibu kota. Pindah rumah aja perlu waktu dan lain sebagainya. Tetapi secara subjektif. Kira-kira ditanya gak dengan kekuasaan Istana Baru? Pak, Bapak mau pindah ke ibu kota? Jangan-jangan dijawab gak usah. Atau nanti dulu, nanti aja dan lain sebagainya. Karena sudah mulai ada sharing power antara penguasa lama dan penguasa baru. Nah yang paling menarik adalah dalam kasus sebuah partai politik.
kita tahu bahwa kebiasaan penguasa dan juga dilakukan oleh Jokowi adalah mengobok-obok partai politik. Di era awal pemerintahannya ada 2 partai yang dia obok-obok sama dia. Golkar dan P3. Ya kan? Tiba-tiba kita tahu Golkar yang rebutan antara Agung Laksono dan kemudian Abu Rizal Bakri. Kita tahu penyelesaiannya siapa. Ya, The King of Java di belakang tapi eksekutornya kita tahu, ya kan? Yang nama depannya L. P3 2 kali malah diobok-obok. Pertama ketika Roma Hurmuzi versus yang siapa? Apa? Jan Farid. Dan yang kedua ini tiba-tiba sampai sekarang PLT masih P3 itu. Kok lucu ada PLT bertahun-tahun sampai kemudian aktivis seniornya mengatakan kok bisa PLT bertahun-tahun. Tapi menterinya nggak dipecat, diberhentikan. Ya kan? Tetapi dalam kasus partai yang baru ini kan sudah mulai ada yang namanya muktamar tandingan. Untuk take over kekuasaan dia yang sudah puluhan tahun itu. Dan kebetulan di Pilpres kemarin nggak dukung. Nggak berhasil kan? For the first time Raja Jawa nggak berhasil to take over. Kenapa? Ketika konon, ya ini saya dengar isu, ketika yang mau mengambil ini minta restu penguasa lama, dia bilang tanya penguasa baru. Penguasa baru bilang si X sudah komit untuk membantu pemerintahan saya selama 5 tahun. Pulang. Walaupun itu dari organisasi yang besar. Bisa dibayangkan kan? Nah karena itu saya mengatakan bahwa terlepas dari kontroversi fisik, pembangunan fisik dari IKN ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa kelihatannya penguasa baru tidak ingin pindah. Dan penguasa baru, ya, ini analisis saya, lebih menginginkan kalau pelantikannya ada di Jakarta. Why? Ini kan sesuatu hal yang prestisius. Bayangkan 17 Oktober hari lahirnya, kemudian 3 hari kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu dia ingin dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara asing. Kira-kira kalau kita di istana sana, cukup nggak infrastruktur pengamanan, infrastruktur kemudian macam-macamnya untuk kemudian ada pelantikan di sana. Padahal kalau pelantikan di sini, nanti Henry Satrio mengatakan nggak sah ini pelantikannya karena Jakarta bukan ibu kota.